Itu orang apa kamu itu? Itu kiai palsu kamu itu. Siapa itu? Habib Taufik. Kiai palsu itu, ulama palsu itu. Ini namanya penghinaan terhadap kiai negeri ini. Jangan seperti itu namanya takabur, kawan. Baca kitab, mau sok jadi kiai, bukan kiai ente, palsu kau. Wallahi palsu, kamu yang menyesatkan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti informasi terkait dengan ramainya habaib ini. Seolah tak mau berhenti, ini terus menerus menimbulkan berbagai argumentasi-argumentasi yang muncul ke permukaan. Dan kali ini seorang kiai lagi-lagi kemudian memberikan peringatan, atau ini bisa dikatakan mengingatkan kepada Habib Taufik Asegaf sebagai ketua Rabita Alawiyah. Kita ingat tentu beberapa minggu yang lalu ada video dari Habib Taufik ini yang memang cukup menggelitik dan ini terkesan terkesan angkulah kalau kita melihatnya. Karena Habib Taufik Asegaf ini kemudian mengatakan kiai palsu, itu kiai palsu katanya. Ini kan terkesan bahwa dia ini lebih daripada yang lain. Terlepas dari bahwa ada seorang kiai yang kemudian mencoba melihat secara kritis nasab dari habaib ini, itu kan juga harus dijawab secara ilmiah pula. Jangan dengan panggilan-panggilan seperti itu, kiai palsu dan sebagainya. Dan akhirnya kan kemudian kiai ini menanggapi Habib Taufik. Kenapa? Karena Habib Taufik ini adalah representasi dari habaib. Dia ini ketua Rabita Alawiyah, sebuah wadah yang kemudian mencatat, menghimpun keturunan Nabi, khususnya dari garis bawah Alawi, yang hari ini sedang ramai dibicarakan. Dan sebagai ketua seharusnya dia memang harus lebih memperlihatkan kebijaksanaan ketika ada hal-hal pelik yang terjadi. Harusnya dia harus meluruskan ketika ada memang hal yang keliru dan mempertemukan dengan cara-cara yang mungkin lebih tenang, lebih nyaman, lebih adem. Bukan justru membuat suasana ini kemudian semakin renggan dan semakin panas. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana pernyataan dari kiai ini yang memberikan nasihat kepada Habib Taufik Asegaf. Mari kita simak sama-sama. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Bait nih? Mulai kapan? Nggak baca kitab ente? Nggak baca kitab, mau sok jadi kiai, bukan kiai ente, palsu kau. Wallahi palsu, kamu yang menyesatkan umat. Kiai yang alim, ulama yang alim, ajengan yang alim, gus yang alim, walaupun dia bukan dzurriyyah Rasulullah, bukan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu bisa mengalahkan 60 habib yang tidak alim. Ini jelas. Nah, ini saya sampaikan karena ini berdasarkan faidah yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, yang sebelumnya di dalam Sohifah atau halaman 78 itu juga beliau menyampaikan tentang definisi daripada takabur. Wahwa ail kibru, tawi takabur iku nadhrul abdi ila nafsihi bi ainil izzi wal isti'adhami wa ila ghairi bi ainil ihtiqari wa dhulli. Ini definisi daripada takabur. Takabur itu adalah seseorang menganggap dirinya itu lebih mulia, lebih agung. Nasab saya, darah saya, ilmu saya, kasta saya lebih agung, dan melihat orang lain dengan pandangan hina. Kamu itu orang apa kamu itu? Kamu itu kiai palsu kamu itu. Siapa itu? Habib Taufik. Kiai palsu itu, ulama palsu itu. Ini namanya penghinaan terhadap kiai negeri ini. Jangan seperti itu namanya takabur, kawan. Iblis itu sampai sekarang masih takabur. Di hadapan Allah saja waktu disuruh untuk menghormat kepada Nabi Adam, iblis menolak. Ana
khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih terhormat, lebih super, lebih hebat ya Allah daripada Adam. Adam itu manusia apa, makhluk apa? Engkau menciptakan saya dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Ada apanya dia? Gak mau saya hormat di hadapan Allah. Iblis seperti itu. Kalau kita tarik ke dalam masalah ini, saya ini Habib, saya ini keturunan Kanjeng Nabi, darah Nabi. Kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Nah, ini namanya meremehkan. Namanya nazrul abdi ila nafsihi bi ainil izzi wal isti'adhami wa ila ghairihi bi ainil ihtiqari wal dhulli. Jangan begitu kawan. Takabur itu penyakit yang sulit disembuhkan kecuali taubatan nasuha. Taslim mengakui kesalahan, menyerah. Fir'aun itu takaburnya juga sebenarnya bila dia mau mengakui Nabi Musa la ilaha illallah Musa Rasulullah selesai sudah, tidak panjang lebar. Tapi ya karena ketakaburan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, tiada Tuhan selain aku. Fir'aun sampai mati dia takabur. Su'ul khotimah, su'ul khotimah. Maaf, mari kita bersama-sama lepaskan jubah ketakaburan kita, lepaskan baju ketakaburan kesombongan kita. Jadilah manusia yang saling menghargai satu sama lain. Di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi level tingkat ketakwaannya kepada Allah. Jadi tidak karena kastanya. Ya, jadi nampak sangat ya jenius argumentasi dari kiai ini yang kemudian ya memberi nasihat kepada Habib Taufik Asgaf sebagai ketua Rabita Alawiyah yang memang ya pernyataannya itu betul-betul cukup ngeri juga dengan mengatakan kiai palsu. Ya, ini nampak ya menunjukkan sebuah keangkuhan ya, karena bagaimanapun juga ya mengatakan seseorang kiai palsu padahal ya Kiai Imaduddin yang kemudian membuat tulisan yang mempertanyakan secara ilmiah nasab habaib ini khususnya Ubaidillah bin Ahmad juga ini bukan orang sembarangan, seorang pimpinan pondok pesantren dan dia aktif di NUI. Artinya secara keilmuan ya dia juga bukan orang sembarangan. Nah, nasihat daripada kiai ini ya tentu sebuah boleh dikata ini juga tamparan menohok bagi Habib Taufik Asgaf ini. Ya. Kenapa? Karena dia ya ibaratnya kurang bijak atau kurang berhati-hatilah dalam membuat statement padahal yang namanya kesombongan itu sesuatu atau sifat atau sikap yang memang harus dijauhkan dari diri setiap manusia. Dan akhirnya kan Habib Taufik kemudian menjadi perbincangan ya para warganet dan dia pun disanggah oleh kiai kampung ini. Semoga ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk ya melihat persoalan ini lebih jernih ya, dan kita berharap bahwa ini segera ada titik temu sehingga polemik terkait dengan habaib ini bisa segera selesai dan kita semua sebagai umat mendapat pencerahan dari mereka-mereka para ulama yang menjadi panutan kita. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.